Welcome back on Gawe Oma Studio. Hai guys, gimana kabar kalian semua? Semoga tetap sehat, semangat, dan tetap produktif ya selama pandemi ini. Yap, kali ini kita udah siapin tema fresh lagi nih buat kalian semua, yaitu hunian dengan tema Skandinavian. Sebelum kita lanjut house tournya, jangan lupa buat klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya, biar kalian semua nggak ketinggalan nih update menarik dari kami. Well, nggak perlu lama lagi nih guys, check this out. Sebelum kita lanjut, kalian perlu tahu nih guys, tema Skandinavian ini dominan dengan warna putih yang bernuansa cerah dan hangat. Desain furniture yang halus dan nyaris tanpa ornamen. Skandinavian sendiri memiliki karakter yang kuat nih guys, yaitu komposisi sederhana dengan garis bersih, penggunaan bentuk-bentuk dasar yang sederhana, pemakaian warna solid yang netral, hingga menyatu dengan alam. Pada prinsipnya sih, gaya Skandinavian memprioritaskan fungsi tanpa menghilangkan keindahan dan keanggunannya. Dari tampak depan hunian ini, memiliki aksen dengan adanya material kayu, mulai dari ornamen bagian sudut, material penutup pagar, hingga beberapa material kayu yang berkolaborasi dengan fasad bangunan ini. Ya, dengan pemilihan warna putih dan diberikan aksen runcing pada fasad agar mendapatkan kesan trendy. Pada bagian depan, terdapat gerbang dengan kombinasi roster dan material kayu. Selain itu, pada sudut dinding, terdapat material batu alam yang bertekstur sebagai tempat identitas dari hunian ini. Dipilihnya material ini sebagai wujud alami dan natural agar semakin menyatu. Jadi, gerbang ini memberikan kesan gagah namun tetap terlihat dinamis. Masuk ke bagian dalam rumah, pada bagian carport memakai paving block dan adanya box tanaman yang diletakkan di depan rumah, agar rumah selalu terlihat fresh dan dekat dengan alam. Pada bagian fasad, banyak banget nih bukaan jendela yang tinggi. Jendela tinggi sangat digemari penikmat gaya Skandinavian nih guys. Fungsi jendela memang digunakan sebagai media masuknya sinar matahari ke dalam rumah dengan sempurna. Dengan ini, kita juga bisa menghemat energi listrik dengan tidak menggunakan lampu pada siang hari. Selain estetik, nyaman juga bisa menghemat budget untuk pengeluaran bulanan. Hehe. Lanjut masuk ke interior, ruang pertama yang kita temui yaitu ruang tamu. Ruang tamu memang dibuat minim karena memaksimalkan fungsi carport. Pemilihan furniture yang tepat tetap bisa membuat ruangan ini tetap keren. Mulai dari pemilihan kursi tamu dengan tipe Mondi yang mudah sekali kita jumpai di banyak store. Selanjutnya, untuk pemilihan meja tamu, kami memilih meja dengan bentuk bulat berdiameter 70 cm. Dengan desain yang modern dan bentuk kaki yang unik. Untuk karpet sendiri, kita memilih karpet dengan corak berbagai warna, sehingga ruangan jadi lebih interaktif. Well, pemilihan furniture kali ini banyak terinspirasi dengan berbagai produk dari Informa ya guys. Karena banyak banget nih produk Informa yang menyediakan beragam furniture yang mendukung gaya Skandinavian. Selain itu, pada hunian ini mengusung konsep open space yang tidak perlu menggunakan penyekat solid, seperti dinding yang semakin membuat ruangan terkesan sempit. Contohnya pada ruang tamu, sebagai pembeda ruang tersedia partisi semi terbuka. Partisi ini terbuat dari rangka besi yang dipadukan dengan material kayu. Hal ini dibuat agar privasi untuk ruang komunal antara penghuni bisa tetap terjaga. Masuk lebih dalam lagi, kita bakal ketemu nih sama ruang makan, ruang keluarga, dapur bersih, hingga akses tangga ke lantai 2. Kita mulai dari ruang keluarga dulu ya. Untuk ruang keluarga, pemilihan furniture juga menyesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Tidak perlu akan pemakaian furniture yang berlebihan. Semuanya dirancang agar tampil lebih lapang dengan furniture berwarna cerah.
Sofa retro ala Scandinavian 2-seater pun dipilih dengan warna abu. Dari ruang keluarga, kita bisa langsung melihat ruang makan dan dapur bersih. Ruang makan terdiri dari meja dan kursi satu set. Pemilihan karpet menggunakan warna dominan krem dan warna navy. Tak lupa, agar ruang tidak terkesan terlalu monoton, pada dinding ruang makan dan dapur bersih, kami beri sentuhan mural yang fun agar ruang lebih nyaman dan menyenangkan. Untuk dapur bersih sendiri, kami buat semi outdoor. Kami mempertimbangkan akan kenyamanan pengguna saat menggunakan dapur, agar bau yang ditimbulkan tidak tertampung di dalam ruang, tetapi dapat keluar melalui taman tengah yang disiapkan. Kamar mandi sendiri terletak di ujung sudut ruang nih guys. Kamar mandi dibuat simple dan fungsional. Jadi, kebutuhan ruang untuk lantai dasar sudah terpenuhi nih untuk para pengguna. Sekarang kita lanjut ke lantai 2 melalui akses tangga. Pemilihan desain tangga mengusung konsep kontemporer dengan dominasi struktur baja. Dan finishing anak tangga menggunakan motif kayu. Railing kaca kami jadikan pilihan agar memperkuat kesan transparan pada ruangan. Ruang yang kita dapati setelah menaiki tangga yaitu kamar mandi lantai 2. Kamar mandi terletak segaris dengan kamar mandi di bawahnya. Hal ini untuk meminimalisir biaya utilitas pada hunian. Yang pertama kita bahas adalah ruang kerja. Ini pas banget nih buat kaum milenial yang punya jam kerja fleksibel agar tetap bisa produktif meskipun di rumah. Pembatas ruang dan pintu dibuat dari kaca. Selain terlihat lebih keren, kaca sendiri dipilih agar ruang tidak terasa sempit. Semua furniture di ruang kerja ini dibuat dengan sefleksibel mungkin, sehingga kenyamanan adalah hal yang penting dalam pertimbangan pemilihan furniture. Selanjutnya yaitu kamar tidur. Kamar ini bersebelahan nih sama taman. Untuk interior kamar ini sendiri makin membuat penghuni males banget buat keluar kamar. Gimana nggak males? Pemilihan semua furniture hingga wallpaper corak floral yang bikin makin kerasa adem. Kamar ini juga memiliki jendela sendiri, sehingga semua kamar memiliki akses sirkulasi masing-masing. Dan yang terakhir yaitu ruang tidur utama. Pada ruang tidur utama menggunakan kombinasi warna putih dan warna netral abu. Berbeda dengan pemilihan karpet sebelumnya, kali ini bentuk karpet yang dipilih adalah round karpet dengan material Saxony. Material karpet ini lembut banget nih, dan paling cocok emang ditaruh di ruang tidur yang bikin nyaman deh pokoknya. Untuk di pan bed tampilannya lebih simple, terbuat dari rangka kayu dan kombinasi anyaman pada bagian headbed. Pas banget nih untuk gaya dekorasi kamar tidur Skandinavian. Sedangkan wardrobe diberi space ruang tersendiri yang memiliki kapasitas cukup luas untuk memaksimalkan penyimpanan. Nah, gimana menurut kalian video kali ini? Ini dia hunian dengan lahan di bawah 100 meter persegi yang bisa kalian jadikan sebagai referensi desain. Sebelum berakhir, buat kalian yang suka dengan video ini, klik tombol like dan tinggalkan komentar kalian seputar desain kali ini. Buat kalian yang mau request desain, bisa banget guys tinggalin di kolom komentar ya. Semoga video kali ini bisa bermanfaat ya buat kalian semua. See you next video.